Buat kalian yang mempunyai permasalahan ketika melakukan ibadah dengan istri kalian, kami dari Al-Asrar mempunyai solusi yang membuat kalian menjadi suami yang idaman. Agar istri kalian tentunya nempel terus. Nah, ini nih solusinya. Ada kopi dari Al-Asran, Lanang Jagat, dan juga Lanang Godek untuk suami, dan juga kopi Liberica untuk istrinya. Kopi dari Al-Asran ini 100% kopi murni, kopi alami, kopi herbal, tanpa ada efek samping sama sekali, karena tidak ada bahan kimia dan juga pengawetnya. Bagi yang penasaran bisa langsung dicek di kolom komentar di bawah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Kali ini insyaallah Teteh ingin melanjutkan kembali pengkajian kitab tafsir Yasin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini ayat apa ya? Wa kullu syai'in ya, kalau tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Diulangi kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Shadaqallahul azim. Nah, mungkin insyaallah yang ingin dibahas yaitu dari lafaz wa kullu syai'in. Wa kullu syai'in, dan setiap perkara di sini ya apa saja, secara seluruhnya perkara, setiap seluruhnya sesuatu yang Allah buat, berarti ini syai' di sini ini menunjukkan akan makhluknya Allah. Ahsaynahu fi imamin mubin. Itu diringkas di dalam Lauhul Mahfudz. Maksudnya apa? Maksudnya hafadnahu. Maksudnya Allah itu tahu. Merasa ya tahulah. Wa'adadnahu, akan bilangannya, wayanahu, dan juga pepertelaannya fil lauhil mahfudz, di lauhul mahfudz. Yakni menegaskan laisa tidak apa itu syai'un, suatu perkara itu mukhfiyan yang samar an ilmina, dari ilmunya Allah. An ilmina, dari ilmunya Allah. Jadi di dalam ayat ini bahwa Allah itu maha tahu akan segala hal, tentu dari makhluknya Allah. Allah itu kan khalik, yang menciptakan, sedangkan kita ini disebutnya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan apa yang tidak diciptakan oleh Allah, ya maka kita jawab tidak ada, karena semuanya itu adalah diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, Allah maha tahu dengan ilmunya Allah, masih di Lauhul Mahfudz. Allah tahu akan suatu bilangannya, ya. Kita tahu bahwa apa makhluk yang paling banyak Allah buat, para malaikat, semut itu termasuk hayawan yang banyak sekali Allah buat. Allah tahu bilangannya. Allah tidak pernah keliru dalam memberikan rezeki terhadap satu-satunya makhluk Allah. Tidak ada yang terkecoh akan ilmunya Allah. Wadrib lahum, dan menjadikan bagimu Muhammad kepada orang kafir Quraisy masalan, akan contoh-contoh ashabal qaryah, ya. Ashabal qaryah itu adalah suatu tempat, atau qaryah itu daerah atau tempat lah, seperti itu ya. Ai adzkir lahum, tegasnya mengingatkan, wahai kamu Muhammad, ya Muhammadu, wahai Muhammad, baina li ahli Makkah, di antara ahli Makkah, ahwala ahli Intaqiyah, akan tingkah-tingkahnya ahli Intaqiyah. Lianna, karena sesungguhnya Allah, arsalna, mengutus Allah, ila kulli qaumin, akan setiap kaum, rasulan, satu utusan.
Fa'arsalna maka mengutus Allah ila ahli Intokiyatin terhadap ahli Intokiyah rasulaini ada 2 utusan. Kemudian ayat yang selanjutnya fakadzabuhuma fa'azzazna itu ya. Fakadzabuhuma maka membohongkan itu rasulaini fa'azzazna maka menguatkan bitsalitsin akan utusan yang ketiga. Ay qawainahuma tegasnya menguatkan kami terhadap itu rasulaini 2 utusan itu bitsalitsin dengan utusan yang ketiga. Faqalu maka berkata Rasul semuanya ay ba'da taqwiyatihim tegasnya sesudah takwanya itu Rasul semuanya terhadap Allah. Inna bahwa sesungguhnya kami Allah maksudnya ilaikum terhadap kalian semuanya itu mursaluna yang diutus. Nah, jadi di dalam ayat yang selanjutnya di dalam ayat wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Di dalam ayat ini menceritakan itu pada riwayat yang menceritakan pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Jadi pada zaman Nabi Isa alaihi salam di dalam ini Al-Qur'an mengatakan Nabi Isa itu mengutus terhadap 2 utusannya terhadap sahabatnya Nabi Isa. Seperti itu. Kemudian Nabi Isa mengutus lagi untuk sahabat yang ketiganya, mengutus untuk mengimankan orang-orang yang berada di daerah Intokiyah. Intokiyah itu berada di negara Yunani pada saat itu. Tetapi ini sepertinya kayaknya referensinya gak akan teteh baca ya, karena ini sangat panjang sekali. Karena sangat panjang sekali. Kalau pengen lihat itu dari sini, kalau mau dibaca dari sini sampai ke belakang ininya kisahnya sangat panjang sekali. Jadi mohon maaf ya jika enggak teteh baca karena takut menghabiskan waktu. Tapi insya Allah sebelumnya sudah teteh mutolaah dulu sehingga sudah paham apa itu akan isi dari kisah asbabun nuzulnya ayat ini. Nah, jadi diceritakan waktu zaman dulu ini waktu zamannya Nabi Isa alaihi salam. Nanti di akhirnya akan ada hikmah yang bisa kita petik akan kisah ini. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu tidak dikatakan siapakah nama kedua utusan Allah itu dan siapakah utusan yang ketiga ini. Di Al-Qur'an itu tidak disebutkan. Nah, makanya terkadang Quran bisa dikuatkan dengan hadis. Dan terkadang hadis bisa dikuatkan dengan Al-Quran. Dan terkadang Al-Quran dan hadis itu bisa dikuatkan dengan ijma'nya para ulama. Nah, ini kalau yang dikaji oleh santri-santri ya mungkin ini akan lebih paham. Nah, maka kalau kita dilihat ya, kita cari-cari siapakah sih 2 utusan tersebut, yaitu namanya Yahya dan Baulas. Kemudian untuk utusan yang ketiga itu adalah Sam'un. Nah, diceritakan Nabi Isa memerintahkan dulu kepada Yahya dan Baulas untuk pergi ke kota Intokiyah untuk mengislamkan kota Intokiyah. Maka pergilah bismillahirrahmanirrahim kedua sahabat Nabi Isa tersebut. Nah, ketika sudah sampainya di kota Intokiyah, maka kedua utusan itu bertemu dengan syaikhan, bertemu dengan seorang kakek, ya namanya juga kakek berarti udah berumur gitu ya. Bertemu dengan seorang kakek yang sedang itu apa itu ngangon domba menurang mah gitunya. Nah, bertemu, bersilaturahmi, kemudian bercakap-cakap dan mengobrol-ngobrol gitu. Ya, kemudian kakek tersebut bertanya nih kepada Yahya dan juga temannya yang satu lagi, apa tujuan kamu datang ke sini begitu ya? Ia mengatakan kalau aku ini adalah utusan dari Nabi Isa alaihi salam untuk mengimankan daerah ini. Baik, kalau kamu memang benar-benar utusan dari Nabi Isa alaihi salam, apa tandanya? Apa tandanya agar aku percaya bahwa kamu itu adalah memang suruhan atau perintah dari Nabi Isa alaihi salam? Ya, jadi kalau di dalam sebagian riwayat mengatakan bahwa kedua ini yaitu Yahya dan Baulas ini adalah seorang nabi, maka kalau bagi seorang nabi itu tanda-tandanya itu yang dikatakan dengan mukjizat.
Ya, kalau misalkan ke para wali itu dengan karamah. Nah, maka menunjukkan mukjizatnya itu kepada kakek tersebut. Ia mengatakan dengan izin Allah, biiznillah. Di dalam bahasanya di ini kitab biiznillah, dengan izin Allah kakek kami bisa menyembuhkan yang sakit, penyakit apapun insya Allah bisa kami sembuhkan. Bahkan yang buta sekalipun kakek, insya Allah kami bisa membuat orang tersebut melihat kembali. Atau bagi orang yang kena penyakit corob, orang Sunda mah corob, punya penyakit kulit deh gitu ya, punya penyakit kulit, insya Allah bisa disembuhkan. Bahkan kakek kami bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nah, itu yang dikatakan oleh Yahya dan Baulas tersebut. Oh begitu ya, kalau begitu kata kakek, kebetulan sekali nak. Kakek tuh punya anak kakek tuh udah sakit lama sekali, bahkan sudah sampai 6 tahun. Anak kakek tuh sakit sampai sekarang belum bisa sembuh-sembuh ya, karena belum ada yang bisa untuk menyembuhkan penyakit anak kakek itu. Ya maka Yahya dan Baulas hendaklah pergi ke rumah kakek tersebut. Ya biiznillah, dengan izinnya Allah, hanya diusap saja, maka pada seketika itu juga anak kakek tersebut bisa berdiri seperti orang yang benar-benar sehat. Masya Allah, tabarakallah. Allah menunjukkan akan maha kuasanya Allah di depan syekhan, di depan kakek tersebut. Maka begitulah Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kakek tersebut. Akhirnya kakek tersebut orang pertama kali yang iman kepada Nabi Isa alaihi salam, yang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di kota Intokiyah tersebut. Nah, untuk cerita pendeknya ya sama teteh agak sedikit dilewat-lewat nih biar gak lama gitu, langsung ke intinya. Akhirnya dikarenakan anak kakek tersebut bisa sembuh, terdengarlah gitu ya ke seluruh daerahnya, terdengar semakin meluas terdengar begitu, sehingga ketika menyebarkan agama Islam tersebut, Yahya dan Baulas ini banyak sekali menyembuhkan orang-orang yang sudah sakit, disembuhkan biiznillah, dengan izinnya Allah. Dikarenakan sudah semakin hari semakin banyak ya kan orang yang sembuh gitu ya, dikarenakan sebabnya Yahya dan Baulas semakin menyebar, akhirnya terdengarlah bagi seorang raja yang ada di negara Yunani tersebut. Jadi ini adalah pemimpin di atas pemimpin, ya mungkin bisa dikatakan bapak presiden kali ya gitu. Karena kan di setiap wilayah, di setiap daerah kan ada pemimpinnya ya gitu. Kalau kita mah ada gubernurnya gitu ya. Nah ini mah langsung terdengar oleh telinganya raja di atas raja. Ya mungkin kalau kita istilahnya adalah presiden yang ada di negara Yunani tersebut mungkin ya. Nah akhirnya dipanggillah itu Yahya dan Baulas oleh raja dari negara Yunani tersebut. Nah akhirnya berhadapanlah ya itu Yahya dan Baulas dengan presiden dari Yunani tersebut ya, dengan raja tersebut. Kemudian itu raja itu berkata gitu ya, siapa kamu teh gitu ya, kamu tuh awalnya dari mana, apa tujuan kamu datang ke negara aku begitu kan. Jadi seorang raja itu berkata-kata, bertanya-tanya kan, karena gak tahu siapa ini Yahya sama Baulas seperti itu ya. Kemudian Yahya dan Baulas itu mengatakan, kalau aku ini wahai raja, aku ini adalah utusan dari Nabi Isa alaihi salam. Aku bertujuan ingin mengimankan seluruh negara Yunani ini untuk beriman kepada Allah. Hah, untuk beriman kepada Allah gitu ya, kata raja itu, memang ada gitu Tuhan selain dari Tuhan aku gitu ya, selain dari Tuhan kami, kata presiden, kata raja tersebut. Iya, Tuhan aku, kata Yahya sama Baulas, itu adalah Tuhan aku yaitu Allah yang mengurus Tuhan kamu juga wahai raja gitu. Nah